Update terbaru tentang kasus Vina ini, gue speechless lagi asli ya. Ini gue lihat dari akunnya Mbak Hoodie Kuning, terus dia itu gambar itu dari akunnya Opposite, dan akun Opposite ini kalau udah posting nggak akan pernah salah gitu, pasti udah ada backup-nya dan lain-lain. Linda, Egy, cenah mereka berumah tangga. Aduh, gue nggak ngerti lagi nih. Ini dari akun Opposite ya. Tuh, ternyata Egy dan Linda mereka sudah berumah tangga. Ini kalau bener udah gue nggak ngerti lagi. Nggak, sumpah. Dari awal kalau gue bikin video tentang Vina tuh memang yang gue pertanyakan tuh si Lindanya nih, nggak tahu kenapa gue kuncinya kayak di Linda nih. Tapi ya itu, kalau udah akun Opposite ini yang posting, aduh, gue ada aja ya tiap hari ya update-nya nih. Ini sih kaget banget sih gue kalau ini emang bener ya. Nih tuh. Teman Vina yang kesurupan. Ini adalah awal mula kasus Vina ini terjadi, yaitu Linda, guys. Nah, banyak yang penasaran di mana Linda sekarang. Kenapa tidak muncul ke permukaan? Apa hubungan Linda dan Vina? Nah, dan ternyata dikutak-kutik dengan detektif netizen, Linda ini ditemukan foto bersama Egy Perong, guys. Nah, apakah Linda termaksud orang yang tahu sebenarnya tentang kasus ini? Kabar Linda ya dari sahabatnya Vina itu. Nah, jadi dari TikToknya, let's go lihat jejak backpacker misteri. Nah, TikToknya itu dia udah ngumpulin banget bahan-bahan dari Facebook ya. Termasuk kemarin kita juga dapat dari situ ya. Jadi dia katanya udah ngechat-chatan sama orang yang kabarnya ini adalah Linda yang asli, guys. Linda yang asli, gila. Gue ini sudah mendapatkan akun aslinya dan sudah sharing juga sama beliau. Jadi di sini chat-chatannya backpacker misteri ini dengan Linda. Maaf ya kak, mau bertanya, boleh nggak? Iya. Apakah ini Linda sahabatnya Vina? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Iya. Oke, baik. Maaf ya kak, bukan sahabat. Lebih tepatnya hanya sekedar teman. Buset. Linda tidak mau mengakui Vina ini adalah sahabatnya. Lebih sekedar teman aja. Kenapa? Padahal Linda adalah orang yang dirasuki oleh Vina. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka dua potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu dicek juga semua handphone dari 8 pelaku yang sudah divonis. Ya, sampai hari ini masyarakat ingin tahu siapa sebenarnya keluarga dari 3 DPO tersebut. Kemunculan Linda, sahabat Vina Cirebon, akhirnya ungkap fakta baru soal kematian sahabatnya. Ini film dipelintir. Hah? Linda, sahabatnya almarhum Vina Cirebon ternyata muncul, guys. Kok baru sekarang? Karena kan Linda ini sahabatnya Vina Cirebon mulai simpang siur dibicarakan. Banyak yang menduga ada yang disembunyikan oleh Linda. Karena kan kasus ini amat sangat membekas ya, dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Netizen juga berharap banget ya kasus yang menewaskan 2 orang ini bisa segera tuntas. Belakangan ini yang turut menjadi perhatian adalah terkait hilangnya kabar Linda. Padahal sahabat korban ini yang menjadi awal terungkapnya dalam kematian pasangan ini. Ya kan awalnya kepolisian menetapkan kematian pasangan ini lantaran kecelakaan lalu lintas. Nah, 3 hari kemudian arwahnya Vina merasuki Linda yang akhirnya mengungkap kejadian sebenarnya. Sebetulnya kalau kata Frisly itu makhluk lain sih yang merekam semua kejadian. Tapi memang benar kejadiannya seperti itu gitu. Yang akhirnya nama Linda terus terseret dalam kasus ini. Ternyata muncul akun, guys, yang mengatasnamakan Linda. Katanya sih mau klarifikasi tapi belum menemu waktu yang pas.
Dia mengaku tidak terlibat dalam kasus ini, tapi belum bisa buka suara karena merasa terancam. Ini dia bilang, aku mau banget klarifikasi semua ini. Aku nggak ada hubungannya sama semuanya ini. Tapi gimana? Gue harus lindungin nyawa gue juga. Sahabat Vina Cirebon ini mengaku takut buka suara lantaran khawatir akan adanya film Vina Part 2 yang tentunya diduga akan semakin banyak adegan tambahan. Kata Linda sih sekarang dia lagi dapat ancaman dari seseorang. Kata Linda, film ini dipelintir karena sutradara nggak bisa nemuin Linda. Ya jadi sutradara kehilangan narasumber gitu. Ditunggu deh klarifikasinya Linda ya, udah kagak sabar banget gitu. Terus kalau misalnya nyawa Linda ngerasa terancam, bisa minta tolong kali ya sama pihak kepolisian buat ngelindungin kamu. Atau kalau enggak, kita rubah Linda jadi ikan buntal kali ya. Kalau ada yang mendekati atau mengancam, keluarin tuh durinya yang beracun ya kan. Sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya. Artinya semua yang terkait dengan kasus ini semua saling menutupi dan membungkam, dan karena memang dibungkam ya, memang sengaja untuk dibersihkan ya, dibungkam dan sengaja tidak, ya kalau bisa ditutup gitu. Oke, di sini berisi percakapan antara jejak backpacker dengan seorang yang diduga Linda. Di sini akunnya disensor karena kita nggak tahu akun yang masih aktif yang mana, karena akun yang tadi terakhir update itu kalau nggak salah tahun 2023. Di sini diawali dengan chat jejak backpacker, "Assalamualaikum kak." Terus jawab, "Waalaikumsalam." "Kenapa?" Dijawab lagi, "Maaf kak, saya mau bertanya boleh?" Dijawab, "Iya." "Apakah ini Linda, sahabat Vina?" Dijawab lagi, "Iya." "Oke, baik." Terus di sini Linda juga menambahkan, "Maaf ya kak, bukan sahabat, lebih tepatnya hanya sekedar teman ya, maaf." Gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak terlalu dekat, bahkan Linda ini menganggap Vina hanya sekedar teman bukan sahabat ya. Lanjut, "Kakak jangan khawatir ya, saya hanya nanya saja sama kakak." Terus jawab lagi, "Ya it's okay, gak apa-apa kak, silahkan." Jawab lagi, "Jadi gini kak, di VT saya sudah ramai kasus Vina dan netizen nanya keberadaan Linda di mana. Alhamdulillah saya ketemu langsung sama kakak." Jawab lagi, "Ya lalu?" Jawab, "Kalau kakak boleh tahu, stay di mana ya?" "Aman kok kak, saya tidak menyebarkannya." Lanjut, "Tapi yang kerasukan itu Linda kakak kan?" Nah di sini jejak backpacker memastikan bahwa dia chat dengan Linda yang asli yang kerasukan arwah Vina waktu itu ya. Terus ini saya izin follow ya kak. Terus Linda menjawab, "Maaf ya kak, untuk saat ini saya tidak bisa kasih tahu keberadaan saya ke siapapun karena udah perjanjian sama pihak." Nah tetet sensor ini nggak tahu siapa, dan chat artinya Linda udah punya perjanjian dengan kedua pihak ya, dan nggak tahu siapa itu sensor. Terus jawab lagi, "Yang sorbannya itu suara aku, itu aku." Jawab lagi, "Oh oke kak, siap, maaf gitu ya." Jawab lagi, "Iya, silakan kak, di follow gitu." Lalu di sini Linda mengetik, "Saya ngerti kok, saya sedang jadi buruan masyarakat karena mereka pikir saya adalah saksi kunci." Kemudian di sini jejak backpacker nanya nih, "Kak, saya cuma mau minta tolong nih biar nggak simpang siur. Kakak tahu Egy nggak?" Terjawab lagi, "Nggak tahu sama sekali, bahkan selama almarhum hidup pun tidak pernah cerita perihal Egy atau teman-temannya. Saya tahu hanya almarhum Egy pacar Vina." Jawab lagi, "Oh begitu, baik. Kira-kira nih kak yang tahu Egy itu siapa?" Nah di sini dijawab nih sama Linda ya, yang tahu Egy itu siapa. "Pelaku yang sudah ketangkep dan polisi. Kalian semua itu salah nyerang aku. Yang harusnya kalian tahu itu Pak Rudiana selaku bapaknya Egy." Pak Rudiana itu kalau nggak salah polisi ya. "Kan dia polisi, punya power, dan anaknya dia tuh meninggal loh, bukan cuma cacat atau gimana. Kenapa diem-diem aja, bahkan selama 8 tahun kasus ini dihilangkan." Nah ya, jadi di sini Linda menjelaskan orang yang tahu mukanya Egy dan 3 buronan lainnya itu adalah para pelaku yang ketangkap itu 8 orang dan polisi, dan terutama bapaknya almarhum pacarnya Vina yaitu Egy, ayahnya Egy ya. Lanjut, "Di sini saya nih korban juga. Bedanya saya nggak mati aja. Saya justru lebih parah di sini. Saya diintimidasi sana sini. Bahkan tidak ada etikat baik
dan keluarga Vina atau kepolisian setempat untuk meminta maaf ke saya karena suara saya viral. Harusnya di mana suara rekaman itu bersifat rahasia hanya untuk bukti ke penyidik. Jadi aslinya suara rekaman pas lagi kesurupan itu cuma buat penyidik, tapi ini tersebar ke publik ya. Bahas lagi, baik kak, sebenarnya netizen tuh ingin tahu dari sudut pandang kakak dan beranggapan kakak itu tahu muka Egy. Jadi di sini Linda nggak tahu sama sekali mukanya Egy ya. Katanya di sini yang kali itu ya para pelaku itu yang 8 orang sama kepolisian gitu guys. Lalu di sini Linda juga membahas lagi, kak, saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di Facebook. Dulu kan zamannya Facebook ya, belum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya selama 2 tahun. Setelah kasus tenggelam, baru saya berani pulang. Kak, geng motor Cirebon itu membabi buta kak. Ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkap itu tetangga saya. Kakak bayangkan jadi saya seperti apa. Saya ketakutan kak, makanya saya pergi jauh buat amanin nyawa saya dulu. Teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas. Jadi wah, teman-temannya Egy ini meneror Linda guys. Jadi Linda ini diungsikan selama 2 tahun bahkan keluar pulau guys. Baru kasusnya sudah reda dia baru balik lagi ke Cirebon ya, seperti itu. Lalu ini terakhir chatnya Linda seperti ini. Pada intinya ya, saya sama Vina itu kenal cuma 1 tahunan dan gak sedekat yang difilmkan. Terus saya tidak kenal pelaku sama sekali, apalagi Egy. Semasa hidup pun almarhum tidak pernah cerita apa-apa ke saya tentang Egy. Dan pada saat kejadian, saya tidak bersama Vina karena posisi saya lagi PKL. Kalau orang nanya kenapa Linda gak datang ke pemakaman Vina atau ke rumah Vina, jawabannya ya saya datang cuma baru sampai gang saya udah kesurupan. Jadi dibawa pulang sama pacar saya saat itu. Kerasukan sampai 3 hari. Awalnya orang tua saya keep karena tahu ini kasus besar, tapi mama dan om saya juga pikir udahlah bantu aja, kasihan juga keluarganya Vina, dan si Vina ini dia nggak mau pergi-pergi dari badan aku sebelum ketemu orang tuanya katanya. Akhirnya diteleponlah kakaknya Vina sama om saya. Datang tuh kakaknya Vina, direkamlah suara saya, dibilang buat bukti penyidikan. Nyatanya suaranya Vina pas lagi kesurupan malah diviralkan ya. Jadi di sini Linda berteman sama Vina itu cuma sekitar setahun dan dia nggak tahu siapa itu Egy dan nggak pernah dikenalkan ya. Nah, jadi segitu dulu ya keterangan dari Linda. Akhirnya udah buka suara tapi nggak tahu itu Linda yang asli atau bukan. Tapi kalau akunnya tadi kayaknya udah bisa dipastikan akun asli karena itu berteman dengan Vina ya, dan tatonya di tangan itu benar-benar sama. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Linda diundang untuk menjelaskan semuanya, tapi pastinya harus ada perlindungan dari lembaga perlindungan saksi gitu guys, kayak Richard kemarin tuh ya, yang kasusnya Sambo. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis saran kalian di kolom komentar.